Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amtifatul Fadilah, NIM 68. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini proposal saya yang berjudul Potensi air kelapa kopior dalam menghambat pertumbuhan bakteri Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Yang pertama, kita masuk ke bab 1, pendahuluan, ada latar belakang. Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif dan termasuk bakteri patogen yang terdistribusi di seluruh dunia dan kasusnya terus meningkat di rumah sakit. Staphylococcus aureus dapat diatasi dengan pemberian antibiotik. Namun, pada kasus terbaru, strain Staphylococcus aureus resisten terhadap antibiotik. Salah satunya adalah Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) oleh Tokijan 2014. MRSA merupakan penyebab utama terjadinya infeksi nosokomial, yaitu infeksi yang didapat dari rumah sakit yang berupa infeksi pasca operasi, infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran urin, maupun infeksi peredaran darah oleh Madigan 2012. Kelapa kopior. Kelapa kopior merupakan salah satu jenis kelapa dengan buah yang unik yang merupakan kelapa muatan asli Indonesia yang dihasilkan dari mutasi alamiah yang memiliki endosperma atau daging buah abnormal yang terlepas dari tempurungnya oleh Mashud 2010. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, ada bagaimanakah efektivitas air kelapa kopior dalam menghambat pertumbuhan bakteri MRSA. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh air kelapa kopior terhadap morfologi bakteri MRSA. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua. Yang pertama ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu mengetahui efektivitas air kelapa kopior dalam menghambat bakteri MRSA. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui pengaruh air kelapa kopior terhadap morfologi bakteri MRSA. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini juga terdapat dua, yaitu manfaat teori dan manfaat praktis. Manfaat teori yaitu penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan pengetahuan tentang pengaruh air kelapa kopior dalam menghambat bakteri Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau MRSA. Sedangkan manfaat praktisnya terdapat tiga, yaitu manfaat bagi penulis sebagai sarana meningkatkan kreativitas, wawasan, serta pengalaman dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama pendidikan. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, menambah referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Yang ketiga, bagi masyarakat, menjadi sumber informasi tentang efektivitas air kelapa kopior dalam menghambat bakteri Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau MRSA. Selanjutnya ada keaslian penelitian. Di sini saya mengambil dari dua jurnal. Yang pertama ada Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, uji antibakteri air perasan daging buah nanas, ananas, Comus L. Mer terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Yang kedua ada aktivitas antibakteri ekstrak daun mahkota dewa terhadap bakteri Methicillin Resistant Staphylococcus aureus. Dalam dua jurnal ini saya mengambil persamaan di dalam metode, yaitu metode difusi cakram. Kemudian saya mengambil persamaan rancangan penelitian pada Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, uji antibakteri air perasan daging buah nanas terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, MRSA. Definisi MRSA. MRSA, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, merupakan sebutan untuk Staphylococcus aureus yang resisten terhadap hampir semua antibiotik golongan belaktam oleh Anderson et al. 2016, Chambers and DeLeo 2009. Selanjutnya, morfologi MRSA. Staphylococcus merupakan bakteri gram positif berbentuk kokus bulat berdiameter 0,7 sampai 1,2 mikrometer, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak bergerak, yang infeksinya disebabkan oleh kontaminasi langsung pada luka. Selanjutnya ada klasifikasi MRSA. MRSA dibagi menjadi dua, yaitu MRSA yang diperoleh dari rumah sakit atau Hospital Acquired Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (HAMRSA), sedangkan infeksi Staphylococcus aureus di masyarakat disebut dengan Community Acquired Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau CAMRSA. Selanjutnya ada diagnosis MRSA, salah satunya
menggunakan metode Malditov-MS atau Metric Assist Laser Desorption Ionization Time of Light Mass Spectrometry. Spektrometri massa Malditov merupakan metode yang dilakukan untuk identifikasi bakteri yang memiliki keunggulan, yaitu pengoperasian yang mudah, analisis sampel dalam skala besar, akurasi tinggi, dan efisiensi waktu yang lebih tinggi daripada metode biokimia tradisional. Yang kedua, ada kelapa kopior. Kelapa kopior merupakan salah satu jenis kelapa dengan buah yang unik, yang merupakan kelapa muatan asli Indonesia hasil mutasi alamiah yang memiliki endosperma atau daging buah abnormal yang terlepas dari tempurungnya. Kandungan nutrisi yang tinggi pada kelapa kopior dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber mineral yang penting untuk tubuh. Salah satunya adalah sebagai kofaktor antioksidan alami, SOD, yang terdapat dalam tubuh. Air kelapa kopior mengandung mineral mangan, kalsium, fosfat, dan magnesium dalam jumlah yang cukup tinggi. Selanjutnya ada kerangka teori kandungan air kelapa kopior. Kandungan kelapa kopior ini apakah bisa dijadikan sebagai antibakteri? Antibakteri untuk menghambat pertumbuhan methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA. Kemudian dilakukan uji efektivitas untuk mengetahui zona hambat atau zona bending di sekitar sumuran. Kemudian hasil dari uji efektivitas ini dapat dijadikan hasil atau acuan apakah kandungan dari air kelapa kopior ini benar atau tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri MRSA. Selanjutnya ada kerangka konsep. Variabelnya adalah variabel bebas, yaitu uji efektivitas air kelapa kopior dalam menghambat pertumbuhan bakteri methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah true eksperimental dengan rancangan pretest, post-test, control group design. Kemudian ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai Juni di Laboratorium Terpadu Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian ada variabel penelitian. Di sini variabelnya hanya menggunakan satu variabel, yaitu variabel bebas, uji efektivitas air kelapa kopior dalam menghambat bakteri MRSA. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah kelapa kopior, kemudian sampelnya 10 buah kelapa kopior dengan teknik pengambilan sampel random sampling. Kemudian ada besar sampel. Besar sampel dalam penelitian ini adalah zona hambat yang terbentuk pada kertas cakram. Selanjutnya, definisi operasional. Variabelnya ada bakteri MRSA, definisinya methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA merupakan sebutan untuk Staphylococcus aureus yang resisten terhadap hampir semua antibiotik golongan B-lactam. Oleh Anderson et al. 2016, Chambers and DeLeo 2009, dan Sin 2010. Cara pengukurannya adalah dengan pengamatan. Hasil ukurnya yaitu terbentuknya zona hambat pada kertas cakram dengan satuannya milimeter dengan skala nominal. Kemudian, alat dan bahan dalam penelitian ini adalah alatnya yaitu pisau, tabung Erlenmeyer merek Pyrex, gelas Becker Pyrex, tabung reaksi, rak tabung, cawan Petri Pyrex, pinset Pyrex, lidi kapas, ose, pipet tetes Pyrex, autoclave, oven, inkubator, api Bunsen, timbangan analitik, aluminium foil, dan jangka sorong. Kemudian bahannya ada isolat bakteri MRSA, air kelapa kopior, kemudian ada Aquades, ada media MHA dan NB, kemudian ada kertas cakram, Wattmann, dan perforator. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kerja. Ada 2 tahap, yaitu tahap persiapan penelitian dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan penelitian, meliputi penentuan subjek dan lokasi penelitian, kemudian ada persiapan alat dan bahan, pengurusan administrasi penelitian, dan pengajuan ethical clearance. Selanjutnya kita masuk ke tahap pelaksanaan. Yang pertama ada pembuatan MHA dan media NB. Yang pertama menimbang 6,8 gram. Media MHA dilarutkan dengan menggunakan Aquades sebanyak 200 ml ke dalam tabung Erlenmeyer. Kemudian diletakkan di atas hot plate autoclave selama 15 menit. Media MHA dituang ke dalam cawan Petri sebanyak 25 ml. Kemudian pembuatan media NB dengan cara menimbang sebanyak 1 gram serbuk NB dan memasukkan ke dalam gelas Erlenmeyer. Kemudian menambahkan Aquades sebanyak 150 ml. Kemudian dipanaskan di atas hot plate dan kemudian media siap dituangkan. Setelah itu media akan ditunggu sampai jadi, kemudian siap digunakan.
Selanjutnya ada peremajaan bakteri. Peremajaan bakteri dilakukan dengan cara mengambil satu ose biakan murni bakteri MRSA, kemudian mencelupkan ose ke dalam medium MHA dan NB. Selanjutnya inkubasi kultur bakteri pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya pengambilan sampel air kelapa. Mengupas kelapa pada bagian atasnya, kemudian membuka sedikit tempurungnya menggunakan pisau steril untuk mengeluarkan air kelapa tersebut. Kemudian menampung air kelapa dalam beaker gelas steril. Selanjutnya, menuangkan ke dalam tabung reaksi steril kurang lebih 10 ml. Selanjutnya, uji daya hambat. Metode pengujian efek antibakteri yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode difusi cakram. Untuk pengujian ini menggunakan media Muller-Hinton-Agam sebanyak 2 cawan PT dan 10 buah cakram kertas Whatman. Kertas Whatman dibuat dengan perforator hingga terbentuk cakram dengan diameter 6 mm. Sebelum menambahkan pada media MHA, bagian depan cawan Petri diberi label. Kemudian, lidi kapas dicelupkan ke dalam suspensi bakteri pada media NB, kemudian digoreskan pada media MHA. Air kelapa kopior dituang ke dalam tabung reaksi. Pada masing-masing tabung reaksi, konsentrasi air kelapa kopior 25%, 50%, dan 75%, serta 100%. Dicelupkan satu cakram kertas Whatman. Kontrol positif digunakan 2 buah disqualification dan kontrol negatif digunakan Aquades. Setelah itu, meletakkan cakram pada permukaan media MHA dengan bantuan pinset steril dengan sedikit penekanan agar cakram kertas Whatman melekat dengan baik, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam. Hitung zona hambat atau zona bening yang terbentuk pada cakram kertas Whatman dengan menggunakan jangka sorong. Selanjutnya kita masuk ke jenis dan pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi. Kemudian ada etika penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selanjutnya ada hasil dan pengujian antimikroba air kelapa kopior. Selanjutnya ada analisis data. Hasil dari pengujian antimikroba air kelapa kopior terhadap bakteri Methicillin resistant Staphylococcus aureus berupa diameter zona hambat. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis varian atau ANOVA dengan uji F pada taraf kepercayaan 95%. Jika menunjukkan adanya perbedaan nyata, maka dilanjutnya menggunakan uji lanjut Danson Multiple Range atau DMRT pada taraf kepercayaan 95%. Kemudian selanjutnya ada bagan alur penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi air kelapa kopior dalam menghambat bakteri MRSA. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan cara random sampling, di mana ada variabel bebasnya yaitu uji efektivitas air kelapa kopior dalam menghambat bakteri MRSA. Kemudian dilakukan pengukuran. Kemudian setelah itu hasilnya akan diuji dengan analisis data statistik berupa ANOVA. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Persiapan seminar proposal ini dilakukan di bulan Maret, kemudian ada persiapan penelitian dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Maret sampai pertengahan bulan April. Kemudian pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Juni. Kemudian analisis data dilakukan di bulan Juli. Selanjutnya ada penyusunan skripsi dilakukan di bulan Juli. Dan seminar hasil akan dilakukan di bulan Agustus. Kemudian ada revisi dan pengesahan juga akan dilaksanakan di bulan Agustus. Selanjutnya ada rincian biaya penelitian. Di sini ada pre-penelitian, penyusunan proposal dan seminar proposal, kemudian ada pelaksanaan penelitian dan post-penelitian, analisis data, penyusunan skripsi dan seminar hasil. Dibutuhkan dana sekitar 2.020.000. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi mini proposal Metopen kali ini. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.